Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal filter udara. Kasarannya filter Verox lah. Kan sekarang ini banyak yang apa? eh, Kalau ingin meningkatkan performa filter harus pakai filter Verox, harus pakai filter racing dan seterusnya. Entah kenapa ya Verox itu jadi pilihan filter racing nomor satu di Indonesia. Nggak tahu rasanya kenapa. Nah, kali ini penulis ingin mengupas eh sebenarnya pakai filter Verox itu ada efeknya enggak sih? Sekalian sama busi ya. Jadi pemakaian filter dan busi ini sepertinya banyak yang eh, lebih ke efek placebo ya, lebih ke efek yang eh, sekedar feeling. Karena apa ya, karena banyak yang mengukurnya itu nggak pakai dyno tapi pakai feeling, padahal dari pengalaman penulis mengukur pakai feeling itu nggak reliable ya, apalagi kalau feeling yang kita pakai itu dari sentakan. Karena apa, sentakan itu tenaga berkurang juga bisa lebih nyentak loh, apalagi kalau yang membandingkan ini nggak memperhatikan eh, bukaan gas, bukaan throttle. Jadi eh, bisa terjadi ya, motor terasa lebih mantap, terasa lebih menderu, terasa lebih gereng gitu ya, karena respon di RPM rendah kurang. Jadi karena tenaga di RPM kecil, makanya tenaga itu keluarnya ketika di putaran gas besar. Cirinya itu adalah ketika putaran gas ini saat dimodif jadi harus lebih dalam ke gasnya. Jadi kalau orangnya nggak perhatian, nggak sadar bahwa kalau untuk mencapai putaran mesin yang sama, kecepatan yang sama, atau akselerasi yang sama, ia harus ngegas lebih dalam. Itu mungkin nggak sadar. Terus ya efeknya gitu, kalau mesin itu tenaganya kurang dan harus neken gas lebih dalam, ya itu efeknya jadi terasa kayak menderu gitu. Terus tarikan mesin terasa mantep, bunyinya juga gitu, gitulah. Karena ya itu tadi, masukan gas sudah banyak, sementara bensinnya nggak terbakar sempurna, jadi bakarannya nyisa gitu lah. Penulis beberapa kali sih mengalami itu, karena ya sering eksperimen ya, eksperimen karbu, eksperimen semenite, berkapasitor dan seterusnya. Jadi pas tenaga kurang itu feelingnya kadang terasa enak, tapi kalau diukur ternyata berkurang. Jadi kalau pakai feeling ya, itu coba dirasakan gas sedikit, apa bisa apa bisa lebih cepat. Karena bisa jadi gasnya itu nggak sensitif lagi. Jadi kalau motor yang tenaganya mulai dari RPM bawah, coba rasakan feelingnya. Jadi ditekan dikit gitu, apa ada tarikan itu. Kalau ini motor tenaga gede ya, di dua gas sedikit aja sudah keluar kan.
Nah, terus itulah, belum bahas soal filter udaranya sendiri. Emang kalau udara lebih banyak itu lebih bagus apa enggak sih? Kan tujuan orang masang filter udara itu adalah agar udaranya lebih lancar, udaranya lebih banyak. Kalau udara lebih banyak, tarikan lebih mantap. Banyak sih yang ngomong gini, kalau udara diperbanyak pasti tarikan makin mantap. Padahal sebenarnya nggak begitu. Yang namanya pembakaran itu ada namanya stoichiometric ratio. Jadi rasio ideal antara udara dan bahan bakar. Rasio ideal ini bergantung pada kandungan energi di bahan bakar. Jadi di bahan bakar karena ada oktan, ada kandungan energi. Nah, oktan ini menentukan seberapa tahan bensinnya itu terhadap pre-ignition. Terus kandungan energi itu mempengaruhi air to fuel rasio udara dan bahan bakar. Kandungan energinya tinggi, bensinnya, rasio udara harus ditinggikan juga. 12,5 banding 1 itu adalah rasio untuk bensin yang kandungan energinya tinggi, bensin balap. Kalau bensin kandungan energinya rendah, ya rasionya harus lebih rendah lagi, misalnya 10 banding 1. Jadi kandungan energi itu dipengaruhi terutama oleh bahan bensinnya. Nah, kalau misalnya bensinnya tetap terus udaranya ditambah, apa yang terjadi? Ya campuran udara makin kering. Makin kering itu apa? Ya berkurang tenaganya. Kecuali kalau setelan kendaraannya udah boros, ya boros banget, keborosan nemen. Jadi sampai berepet segala macem lah, karena nggak dikontrol campuran bensinnya. Itu dikasih udara tambahan, mantap. Tapi kalau bensinnya sudah irit, misalnya rasio anggap aja 14,7, itu dikurangi bensinnya, ditambahi udaranya, otomatis ya makin kering makin berkurang tenaganya. Jadi dengan menambah udara, bukannya tenaga makin meningkat, tapi justru makin berkurang. Tapi tentu kalau yang namanya sistem injeksi ya, itu ada rasio tertentu lah. Jadi biasanya kalau sistem injeksinya agak pinter gitu, tahu udaranya makin banyak, maka ia akan menambahkan bensin. Tapi yang tentunya ada limitnya ya, nggak sampai tak terbatas gitu, tapi ada limitnya. Terus nambah udara itu juga membawa efek lain, yaitu membuat kebutuhan oktan bensin meningkat. Jadi anggap aja dari yang misalnya butuhnya Pertamax jadi butuh Pertamax turbo, gara-gara udaranya makin banyak. Apalagi ya, tadi lupa sampai. Ya wes, anggap aja itu aja dulu. Jadi pakai filter udara racing mungkin meningkatkan udara ya, meningkatkan pasokan udara ke mesin. Tapi itu tidak berarti tenaganya nambah. Kalau campuran bensinnya dalam posisi irit, malah makin mengurangi tenaga.
Dan misalnya ECU-nya sudah intervensi tapi masih kurang banyak gitu ya, bisa terjadi kebutuhan oktannya meningkat. Asalnya butuhnya Pertamax jadi butuh pakai Pertamax turbo. Nah kalau sudah begini resikonya jadi meningkat. Bukannya apa? Bukannya makin sip, tapi makin makin parah, makin ada risiko mesin rusak karena pre-ignition. Jadi misalnya sudah pakai filter racing, pakai Perok, terus bensinnya pakai premium atau pertalite, waduh resiko itu. Harusnya kalau motor gini NMAX, PCX, Vario itu harusnya pakai Pertamax turbo. Pakai Pertamax itu sudah dipaksakan. Ini pakai premium. Sudah pakai premium, filter udara dibuka, apalagi tambah pakai knalpot racing. Udah parah. Bisa terjadi pre-ignition. Kalau pre-ignitionnya parah, ya bisa jebol mesinnya, stang piston bengkok atau patah. Nah itu udah intinya. Terus selain itu belum tentu loh, misalnya sudah pas ya bensinnya tetap pakai Pertamax, terus ECU-nya bisa menyesuaikan diri nyemprotin bensin yang lebih banyak. Belum tentu kalau udara makin banyak itu makin enak. Karena apa? Ada yang namanya airflow ideal. Biasanya terjadi perbedaan kebutuhan udara untuk RPM rendah dengan RPM tinggi. Ngeplong, udara dibuat lancar, itu biasanya tujuannya adalah untuk meningkatkan tenaga di putaran tinggi, di RPM tinggi. Sementara itu di RPM rendah atau menengah itu nggak butuh yang ngeflong. Nah ini yang kena ini terutama motor matic. Motor matic itu kan tenaganya bukan di atas loh, bukan di puncak, tapi di RPM rendah atau menengah lah. Nah kalau kita pasang ini di motor matic, maka yang terjadi adalah kurang malah tenaganya di RPM menengah. Jadi nggak enak. Jadi kayak apa ya? Kalau penulis sendiri sih merasakan, karena ya itu kebetulan knalpot bocor. Nah penulis kan ada filter gitu ya. Penulis nggak pakai cara itu ya, nggak pakai cara pakai filter racing ya. Meningkatkan suplai udara ke mesin itu nggak harus pakai filter racing, bisa kok ngelubangi box filter. Soalnya biasanya box filter itu aliran udara ke throttle body atau ke karbu itu kecil. Sorry, penulis ulangi lagi. Biasanya yang dari udara luar ke box filter itu salurannya lebih kecil daripada dari filter ke mesin. Nah kita itu bisa nambah udara ke intake itu dengan cara menambah lubang atau memperbesar lubang yang ada pada bagian luar dari box filter. Emang nggak semua sih, ada yang intake-nya lebih besar atau sama.
Nah, apa? Kebetulan motor penulis termasuk yang filter udaranya itu modelnya tercekik gitu, udara dari luar itu terhambat. Nah, untuk meningkatkan udara masuk, penulis tinggal nambah lubang. Penulis lubangi lingkaran kecil-kecil gitu, pakai ya gampang, pakai apa? Pakai cutter sama gunting gitu aja dibikin lubang. Nah, ternyata hasilnya apa? Nggak enak. Apalagi penulis pakai premium ya. Premium, terus knalpotnya sudah bocor, jadi sudah termasuk ngeplong knalpotnya. Setelan bensin irit. Wah, wis. Motornya motor karbu. Wis nggak enak kok. Nggak ada tenaganya sama sekali. Dicoba buka, lari kan udara masih lewat filter ya, jadi aman lah. Dibuat tarik kok nggak narik, kok nggak enak tarikan bawah itu. Ternyata ya itu gara-gara lubang itu. Penulis tambal lubangnya pakai selotip, jadi enak lagi. Penulis buka, jadi nggak enak. Jadi nggak selalu ya nambah udara ke mesin itu bikin akselerasi makin enak. Ada apa namanya, rasio yang pas untuk udara masuk dan bensin yang disalurkan itu, bensin yang disemprot itu. Kalau nggak pas, ya nggak enak tariannya. Jadi 3 ya alasannya ya. Yang pertama itu merubah air to fuel rasio, jadi udara makin kering, makin nggak ada tenaganya. Terus yang kedua bisa meningkatkan kebutuhan oktan motor. Yang ketiga puncak tenaganya, karena udara lebih banyak, puncak tenaganya jadi naik. Di RPM menengah dan rendah jadi kurang tenaganya, jadi nggak enak. Udah itu. Jadi pakai filter racing itu ada hitungannya ya, nggak bisa asal. Motor standar itu ya baiknya jangan pakai filter racing lah, kecuali kalau ECU dimodifikasi, itu baru pakai filter racing. Dan lagi pula nggak harus perok kan ya, seperti penulis ceritakan tadi, nambah suplai udara masuk itu macam-macam. Pakai filter standar pun, kalau misalnya saluran belalai dari box filter ke throttle body itu diperbesar, ya otomatis saluran udaranya makin besar juga kan. Ya tentu yang dari udara luar ke box filternya juga dibesarkan juga. Nggak perlu pakai filter perok atau filter racing yang lain. Apalagi kan dari pabrikan pun sekarang trennya sudah pakai filter yang gede-gede banget itu. Coba aja bandingkan ukuran udara yang lewat dengan ukuran filternya. Waduh, masa area gitu masih dianggap mampet. Beda dengan dulu ya. Dulu itu filter itu ukurannya kecil, kira-kira separuhnya dari filter-filter sekarang. Nah gitu kok masih kurang lagi pakai filter perok. Ya nggak butuh lah, nggak butuh, karena ya sudah oversize. Kita cuma cukup cari cara lain, jadi misalnya dibesarkan gitu ya, Sun Mas. Jadi ya tinggal diperbesar saluran, entah dari box filter ke intake, dari udara luar ke box filter. Saya penulis isi bensin dulu. Aduh, amit-amit panjangnya. Ini ngantri panjang ini artinya antri apa?
antri premium, penulis mau pakai premium terus. Coba ini sama olinya perlu ganti nih kayaknya. Ya wis, penulis isi bensin dulu ya. Ya, jadi kita teruskan lagi bahasan soal filter udara sudah ya. Kita ganti berikutnya adalah soal busi racing. Banyak orang yang berpikir bahwa kalau pakai busi iridium itu lebih bagus, pakai busi apa itu namanya, platinum itu lebih bagus. Tapi nggak sadar apa sih sebenarnya keunggulan dari busi itu, dari kedua busi itu. Orang itu justru buang-buang duit beli busi yang sebenarnya mereka nggak perlu. Kenapa kok bilang nggak perlu? Karena apa? Apa sih yang jadi keunggulan utama dari busi iridium itu dan busi platinum? Apa ayo? Awet. Jadi busi iridium dan busi platinum itu awet, jauh lebih awet daripada busi tembaga, ya apa namanya, busi nikel. Tapi banyak orang yang nggak mikir apa, bahwa busi nikel pun sudah termasuk sangat awet. Jadi kalau dulu ya ganti busi itu kira-kira 24.000, hampir seumur dengan CVT. Terus sekarang itu jadi 12.000. Terus akhir-akhir ini jadi setiap kali servis ganti busi. Lah edan sih. Busi itu harusnya awet loh. Puluhan ribu kilometer. Terus tiba-tiba sekarang busi itu umurnya jadi belasan ribu, terus akhirnya jadi ribuan. Dan gitu orang juga menerapkan siklus penggantian busi yang sama untuk busi iridium dan busi platinum. Nah ini kan buang-buang duit. Busi platinum katanya bisa sampai berapa? 90.000 kilometer, busi iridium bisa sampai 70.000 kilometer. Tapi penulis tanya, apa ada yang pakai busi dengan masa pakai selama itu? Rasanya enggak. Kalau businya iridium, baru businya platinum, paling ya dipakai sekali servis. Wah, wis buang-buang duit. Mungkin ada yang ngomong kalau pakai bahan platinum apinya gede. Kata siapa? Api gede itu bukan ditentukan dari jenis logam businya. Bukan. Terus ada yang ngomong kalau ujungnya lancip itu apinya mudah terjadi. Mungkin iya. Tapi yang namanya bunga api itu, petir, itu loncatnya dari titik yang tajam ke titik tajam yang lain selama nggak terlalu sering. Jadi makanya itu ada busi 2 elektrode. Bukan karena apa? Kalau pas lagi pengapian apinya bisa nyabang sekaligus, enggak. Tapi kalau busi elektrodenya banyak, begitu elektrode yang satu sudah jenuh, bunga apinya bisa pindah ke elektrode satunya. Kalau ada 3 jadi 3. Kalau misalnya ya yang buat apa, yang tuning busi itu jago ya, busi 3 dibuat jaraknya sama persis.
itu pasti yang nyala itu bergantian. Kalau ada yang dekat dulu. Kalau yang dekat udah bosan, pindah. Jadi penulis pernah posting video sih, nanti penulis sertakan lah di video ini. Bunga api itu bisa loncat-loncat. Jadi bunga api cuma satu, itu justru jadi masalah. Makanya ada busi yang pakai V groove. Jadi bagian ujung negatif elektrodenya itu pakai ada V-nya, atau ada yang pakai model U. Sama itu triknya, untuk memberi cabang biar kalau sudah jenuh bisa pindah. Soalnya kalau jenuh gitu, hambatan voltase yang dibutuhkan untuk busi bisa menyala itu jadi tinggi. Jadi yang titik apinya itu kecil kayak jarum gitu justru lebih rugi ya. Kalau soal bunga api itu soal hambatan resistansi itu beda lagi. Dan sama pabrikan itu memang disengaja busi ada hambatannya, emang sengaja. Tujuannya apa? Ya biar menjaga kesehatan dari koilnya. Karena kalau koil itu nggak ada hambatannya, maka di bagian primernya koil, bagian yang voltase rendah itu akan nyedot arus lebih banyak. Kalau nyedot arus lebih banyak, otomatis pemakaian arus lebih banyak. Arus lebih banyak, otomatis lebih panas, lebih cepat panas ECU-nya. Kalau ECU overheat, jebol. Jadi ya nggak bisa sembarangan lah pakai busi tanpa hambatan. Terus mengapa kok ada yang rekomendasi pakai iridium, meridium segala? Ya itu ikut-ikut sih. Ada yang ngomong heatringnya besar, itu sebenarnya bukan dari masalah iridiumnya, bukan masalah platinumnya, tapi desainnya. Di dalamnya pakai tembaga. Nah itu beda. Jadi nikelnya nggak dari pucuk atas sampai bawah nikel semua, enggak. Cuma elektrodenya tok nikel, dalamnya tembaga. Kalau dalamnya tembaga jadi lebih mudah dihantarkan. Cuma masalah lain muncul. Busi yang dalamnya tembaga itu biasanya umurnya pendek karena yaitu sama nikel jadi bereaksi, jadi karat, jadi korosi, jadi mudah mati, mudah putus. Ya tergantung pabriknya sih ya. Ada yang bisa mengurangi hal ini ya. Ini mungkin ya teknologi masa lalu lah, anggap aja. Jadi intinya ya, busi itu sebenarnya ya intinya adalah memilih busi yang heat ring-nya itu, yang kisaran panasnya itu pas. Kisaran panas itu ditentukan oleh apa? Bukan oleh bahan, bukan oleh bahannya elektrode, tapi dari banyak atau sedikit keramik atau bagian permukaan busi yang kena ruang bensin, kena ruang bahan bakar. Jadi kalau busi panas itu permukaannya lebih luas, jadi daya hantar antara elektrode dengan isolator itu lebih banyak. Lupa lah ya. Pokoknya busi itu didesain bagian keramiknya dengan bagian elektrodenya antara yang dalam dengan yang enggak dalam. Kalau busi dingin itu didesain sehingga membuat
panas dari mesin itu mudah terserap oleh busi, dan busi ini akan mudah menyalurkan ke dinding mesin. Karena itu mesin jadi cepat dingin. Tapi ingat ya, suhu mesin itu ada suhu ideal. Nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas. Kalau terlalu dingin jadi malah muncul kerak, businya jadi kotor. Jadi harus cukup panas. Ada namanya suhu self cleaning, suhu di mana busi itu bisa membersihkan dirinya sendiri. Itu harus cukup panas, tapi nggak boleh terlalu panas juga. Kalau terlalu panas, yaitu terjadi pre-ignition. Pre-ignition itu kan sesuatu yang berbahaya karena bisa membuat gerakan piston itu jadi berlawanan arah. Bisa bikin piston patah atau bengkok stangnya. Jadi ya harus pas lah. Intinya itu memilih busi itu bukan memilih bahan elektrodenya, tapi memilih kisaran panasnya. Kalau nggak pas nggak enak, kalau pas baru enak. Kalau cari busi yang canggih, ya cari busi yang headringnya itu lebar, yang luas, yang untuk terlalu dingin masih bisa nyala, terlalu panas juga masih bisa nyala. Tapi tetap headring itu penting karena hubungannya dengan suhu mesin. Suhu mesin ideal itu ada. Nanti tergantung sama campuran bahan bakar dan masing lain-lainnya. Kalau busi standar ya sesuaikan standar saja. Sudah, sekian saja. Terima kasih. Nggak usah ngoyo bensin racing, busi racing dan build racing. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.